Baik, setelah kita nanti ambil menggunakan kembali itu dalam keadaan ayah bunda. Pada hari ini sekolah yang pertama saya mewakili seluruh keluarga besar SD Muhammadiyah Purwokerto mengucapkan syukur kau selamat datang, selamat bergabung wonten keluarga besar SD Muhammadiyah Purwokerto. SMP namun 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah kuliah itu belum 8 tahun ya, jadi saya selesai itu lagi cinta lagi. Oh, karena 6 tahun panjenengan nanti dia antar jemputnya dok satu titik dia juga sekolah bersama Kang Putra Nino. Monggo ada 3 hal yang kita inginkan: koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. Itu harus bersama-sama. Tanggung jawab masa depan bangsa kita ini terletak pada anak-anak kita, dan tidak bisa sekolahnya mbak kedah sarang-sarang. Nggih, sekolah masyarakat nopo malih panjenengan sebagai orang tua. Mila sekolah tidak bisa sendiri. Wonten komite Mika Pahudin dengan jajaranipun, wonten Persyarikatan Muhammadiyah sebagai induk kita, sebagai dasar kita dalam menentukan kebijakan. Mau koordinasi komunikasi. Nopo malih ini adalah di masa pandemi. Sebagai informasi bahwa Minjang Senen itu sudah tahun ajaran baru. Namun pelebetipun ini terakhir kemarin 2 hari dengan koordinasi dengan dinas, bahwa kementerian sudah memberikan juknis bahwa bisa dilaksanakan tatap muka seperti biasanya kalau memenuhi syarat. Paling cepat prediksi ini pun nek boten ijo-ijo nggih, nanti kita juga akan berdiskusi. Ini pagi-pagi saya sudah di WA. Pagi ini katanya saya dapat informasi mulai sekolahnya kembali ke sekolah masih setahun lagi. Masya Allah, alhamdulillah gitu. Informasi dari mana? Nah ini kok mangke pripun? Kita udah kewalahan, nggak bisa, anak-anak nggak nurut sama kami, nurutnya sama guru. Wajib. Lah ini kok menjadi sami Bapak Ibu guru itu nggih pun dangu mboten mucal wonten kelas niku nggih pun mengke ajrih pun ndak lali. Jadi ini juga kangenipun luar biasa, sudah kangen dengan anak-anak. Nggih, maka kita juga tiap hari ini juga masuk. Walaupun bukan libur kita piket, ada yang masuk full. Jadi ini juga kami juga menjadi apa nggih, sangat istilahnya apa nggih, estu kepikiran ini kapan kita bisa masuk, bisa kemudian bersama anak-anak lagi. Belajar menulis, membaca dan berhitung yang pondasi, yang dasar-dasar. Kalau langsung online, nggih sami mawon kita kelas 6 juga yang mau lulus akan menghadapi materi untuk kelulusan juga merasa khawatir. Maka menjadi prioritas kami dalam minggu ini langsung kita aturi panjenengan untuk rawuh ke sekolah. Kunjung menika mangke guru yang aktif akan ke rumah-rumah panjenengan. Nah, bagaimana sistemnya? Sistemnya pakai sistem klaster. Boten niku ngecek tunggal-tunggalan nggih untuk memudahkan dalam berkomunikasi. Mila nanti akan disuwun panjenengan ingkang kersa klaster itu nanti butuh tempat, mamanya di satu wilayah nanti maksimal 7. JPL itu artinya ada sekitar 2 jam nggih, 2 jam lebih 20 menit karena 30 menit. Jadi persis 2 jam dalam 1 hari nanti. Tapi tadi kendalanya pun memang harus satu kelompok itu hanya maksimal 7. Nanti kita akan kombinasi antara yang guru kunjung dan yang online. Nah, ini kok butuh kerjasama. Satu untuk seling komunikasi, termasuk tempatnya wonten pundi menika menawi pikantuk nggih di rumah panjenengan nanti salah satu. Dipun gilir nggih mboten menapa-menapa. Kalau nggak boleh pangin nggih di masjid pinjem takmir. Takmir nggih khawatir ngambil menawi caket bale RW, ngambil bale RW atau PLS. PLS nanti karena memang ini keterbatasan dan keadaan, maka nanti sekolah akan membuatkan sebuah video profil sekolah. Terus karena nggak mungkin dia ikut sebuah tunggal sama itu tidak boleh. Jadi sekarang masih Kota Jogja itu melaksanakan kebijakan nanti tahun 13 belajar di rumah. Ini nanti karena ini kurikulum 3,5 bulan ini namanya kurikulum penyesuaian
Milo nanti target-target yang diberikan juga tidak seperti biasa pun. Nanti materi sudah disampaikan, sehingga yang bukan sekolah tadi nanti anak juga akan monggo nanti saran-saran mengenai konsepnya. S2 yang kita harapkan dengan koordinasi melalui WA ataupun media yang lainnya, kalau suwun tetap selalu jangan sampai lost jangan sampai kemudian malah nomornya hangus di atas. Mungkin kalau lost kontak kita melacaknya susah. Jadi monggo setunggal napa ayah nomor-nomor yang bunda selalu online, artinya selalu untuk mengikuti update berita dari sekolah. Saya hormati alhamdulillah kesempatan pagi hari ini di cuaca yang sungguh sangat teduh, boleh di bawah rimbunan pohon. Alhamdulillah kita bisa silaturahim dengan nyaman, santai. Tadi Pak Gintoro sudah menyampaikan begitu banyak hal. Saya hanya menyampaikan beberapa saja, Bapak Ibu. Selamat datang Sengrawuh di SD Muhammadiyah Purwokerto Jakarta sebagai bagian dari keluarga besar kita. Dan alhamdulillah berarti mulai hari ini dan nanti meskipun tanggal 13 itu adalah resmi dari kegiatan belajar mengajar, tapi mulai hari ini insya Allah Bapak dan Ibu sudah menjadi bagian keluarga besar kita semuanya. Ada kolaborasi, ada komunikasi yang senantiasa intens kita lakukan. Untuk apa? Untuk kemajuan anak-anak kita, terutama untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, punya wawasan dan punya kepribadian yang unggul berkaitan dengan akademik dan juga karakter. Ini sudah mempunyai beberapa kegiatan, terutama yang kegiatan tetap setiap bulan itu ada pengajian kelas. Namun ini karena pandemi ya, ini tentu saja belum kita laksanakan lagi. Insya Allah nanti setelah pandemi ini selesai kita adakan lagi. Kemarin kita baru saja melaksanakan rapat kerja komite di tahun 2020 ini, di awal tahun, dan alhamdulillah sudah ada beberapa agenda. Namun karena setelah kita rapat kerja itu kemudian ada COVID, maka ya belum semuanya kita laksanakan. Jadi semoga setelah pandemi ini berlalu, kita akan cepat-cepat untuk melaksanakan agenda yang sudah kita rapatkan dalam rapat kerja kemarin sekolah, sehingga insya Allah kami juga bagian dari Bapak Ibu selaku wali murid untuk bersama-sama menjadi mitra sekolah. Mitra dalam pengertian untuk membangun, ya, untuk membangun, mendukung, mensupport dari apa yang dilaksanakan sekolah. Tentu saja hal yang berkaitan dengan komunikasi, kolaborasi tadi tetap untuk menjadi bagian dari ruhnya komite, sehingga di antara kita, ya, terutama komunikasi jalinan wali murid ini bisa tersalurkan dengan baik pula. Kami nanti menderek pesan kepada Bapak dan Ibu-ibu, karena ini kelas belum dibagi. Nanti setelah kelas dibagi dan kemudian ada pengurus kelas, mohon bahwa pengurus kelas itu benar-benar dipakai untuk ajang silaturahim di antara wali murid semuanya. Silaturahim dalam pengertian bahwa bagaimana, ya, mengelola dan juga membuat agar kelas itu menjadi bagus, menjadi baik, dan di antara wali murid itu juga terjalin komunikasi yang baik pula. Nanti ke depan ini kita bisa bersama-sama menjalin hubungan yang baik antara komite dengan pengurus kelas dan antara wali murid dengan komite. Dan tentu saja ini nanti ke sekolah. Jadi inputnya itu harus kita dukung dari upaya untuk memajukan sekolah. Bahwa kita moto kita ini adalah milenial Qurani, ya, milenial Qurani, dan justru malah di SD Muhammadiyah Purwokerto ini tahfidz itu menjadi unggulan yang utama, sehingga insya Allah nanti putra putri Bapak Ibu ini kita dorong agar mengenai baca tulis Al-Qur'annya juga kita berikan, terus kemudian tahfidz juga diberikan. Insya Allah akan memuliakan, ya, putra putri Bapak Ibu menjadi tampil menjadi anak yang berbobot, tidak hanya secara unggul prestasi tapi juga punya karakter. Lulus di SD Muhammadiyah Purwokerto nanti minimal
juz 30 atau juz amma ini hafal di luar kepala. Ya, harapan kita semuanya seperti itu. Dan mohon nanti agar Bapak Ibu juga mendukung di rumah, karena kaitannya selama masa pandemi ini ya, yang kita belum tahu ini kapan rampungnya. Kita berharap semoga cepat selesai, tapi paling tidak selama masa pandemi ini kami berharap dan kami mohon agar Bapak Ibu juga mendidik putra-putrinya pendampingan di rumah, agar apa yang disampaikan nanti pada Bapak Ibu guru berkaitan dengan belajar daring atau belajar online bisa selalu terus-menerus ada kaitannya. Harus ya diusahakan paling tidak setelah pada maghrib atau kemudian pada subuh itu diusahakan agar anak-anak kita untuk mengusahakan ada setoran hafalan. Mungkin dari anak sampai kulhu dulu udah diulang-ulang nggak masalah, yang penting si anak itu ada kesenangan dalam hal berkaitan dengan tahfidz atau hafalan Quran itu. Kemudian menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu yang sudah mempercayakan sepenuhnya putra-putri Bapak Ibu untuk dan punya bobot dan karakter yang lebih. Mungkin di antara Bapak Ibu ini ada yang alumni SD Muhammadiyah Purwo, ya. Kalau ada, ini insya Allah ya sudah menjadi modal, ya, sudah menjadi modal Bapak Ibu untuk mengenalkan lingkungan sekaligus juga mengenalkan karakter SD Muhammadiyah Purwo Tinggiratan Jakarta. Harapan kami semoga ke depan kita selalu bisa seiring sejalan berkaitan dengan komunikasi dan kolaborasi itu tadi. Semoga dari apa yang pagi hari ini kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa membuat wali murid di kelas 1 itu menjadi bagian dari keluarga besar dan terus-menerus untuk memuliakan dan memajukan SD kita ini. Menggunakan moto ataupun slogan milenial Quran, jadi tidak meninggalkan Quran walaupun tetap berkemajuan, tetap dengan mengikuti kemajuan teknologi itu. Nah, nanti dengan bergabungnya bersama kami, insya Allah kami juga mohon doa restu dari ayah bunda semua, kita bisa memberikan pendidikan kepada putra-putrinya sesuai dengan aturan kedinasan maupun dengan aturan-aturan maupun kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak perlu panjang lebar kami matur di sini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, sugeng rawuh, selamat bergabung bersama kami. Kemudian yang penting adalah adanya komunikasi. Kami hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, maka yang utama adalah nanti dikomunikasikan dengan wali kelas terlebih dahulu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mempercayakan putra-putri yang dididik di SD Muhammadiyah Purwo Tinggiratan ini, dan sesuai sebagaimana visi dan misi dari SD Muhammadiyah Purwo Tinggiratan yang juga sudah tercantum dalam tas putra-putri Bapak dan Ibu, ada tulisan milenial Quran ini menjadi bagian yang utama kita untuk nantinya putra-putri kita insya Allah nanti benar-benar akan memperoleh predikat anak yang unggul secara prestasi akademik dan juga memiliki karakter soleh dan solihah. Komite SD Muhammadiyah Purwo Tinggiratan ini usianya juga baru saja Bapak Ibu, karena tahun 2019 kemarin baru saja dilantik, dan alhamdulillah kemarin kita sudah mengadakan raker di awal tahun, tetapi kemudian karena ada pandemi ini, pandemi COVID ini, sehingga kami belum bisa melaksanakan apa yang sudah kita agendakan dalam rapat kerja itu. Hanya saja alhamdulillah di komite itu kita mempunyai agenda bulanan, yaitu pengajian bulanan. Mohon kepada Bapak, Ibu, wali murid SD Muhammadiyah Purwo Tinggiratan nantinya bisa ikut bergabung dan aktif dalam pengajian tersebut di sekolah. Yaitu mitra di sekolah, sehingga kami tentu saja senantiasa berkomunikasi dan juga bekerjasama dengan sekolah berkaitan dengan program sekolah, berkaitan dengan apa yang menjadi hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak kita di sekolah ini, sehingga insya Allah dukungan, support dan seterusnya akan kita sampaikan. Pun demikian ketika Bapak Ibu itu ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan, maka
monggo nanti disampaikan kepada komite atau nanti juga sudah ada pengurus kelas, maka pengurus kelas itu yang nanti akan jadi bagian dari komite besar di SD Muhammadiyah Purwodadi ini. Kemudian selanjutnya bila mana ada hal-hal yang perlu kita musyawarahkan, hal yang perlu kita bicarakan, hal yang perlu kita rembuk bersama, monggo silahkan bisa nanti dengan komite atau nanti juga dengan pengurus kelas terlebih dahulu agar upaya untuk memajukan terutama kenyamanan anak putra putri kita di sekolah untuk mendapatkan ilmu itu bisa semaksimal mungkin, monggo bisa dilaksanakan pula. Program-program yang nantinya akan kita laksanakan, ya, utamanya adalah kami matur nuwun jika seandainya Bapak dan Ibu ini aktif pula di komite dan juga memberikan ya masukan-masukan upayanya untuk kemajuan sekolah kita ini. Kami berharap agar ke depan nanti proses belajar mengajar biasanya ini kan melibatkan orang tua. Kami juga mengharapkan bantuan dari orang tua untuk mendampingi putra putrinya khususnya selama pandemi ini agar apa yang disampaikan oleh ibu guru, bapak ibu guru di pelajaran online atau pelajaran daring ini bisa diikuti oleh putra putri kita. Selama masa pandemi ini nanti ada guru kunjung, maka kami juga berharap agar orang tua ya, yang kerso untuk menjadi tempat belajar bersama itu mohon juga diberikan suasana yang memungkinkan agar anak-anak kita ini bisa belajar dengan baik pula. Karena di masa pandemi ini insya Allah nanti akan dibatasi ya jumlahnya dan juga lingkup pelajarannya pula. Nah ini butuh dorongan dari orang tua untuk bisa membersamai putra putri kita ini. Jika seandainya nanti di kelas itu sudah dibentuk pengurus, maka mohon agar di kepengurusan kelas itu menjadi ajang silaturahim kita. Ya, ajang silaturahim dalam pengertian benar-benar untuk dijadikan wadah untuk saling bersilaturahim. Jangan sampai nyun sewu nanti ada hal yang tidak baik di situ karena kita awalnya untuk silaturahim, jadi niatkan bahwa pengurus kelas itu menjadi bagian dari kemajuan dan kemakmuran kelas dari masing-masing putra putri bapak ibu semuanya. Sekali karena juga mungkin ada beberapa yang sudah disampaikan waktu TK, kemudian anak-anak juga sudah hafal. Nanti murojaah dengan ayah bunda juga sangat kami harapkan hanya anak-anak hafal ya, tapi juga dibiasakan dan nantinya insya Allah akan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Niat sebelum wudhu, kemudian gerakan wudhu, serta doa setelah wudhu. Ini juga perlu diperhatikan. Insya Allah kami juga akan mengirim video lewat grup bagaimana niat wudhu, gerakannya, dan doa setelah wudhu. Nanti tolong diperhatikan betul-betul sehingga ayah bunda bisa memperhatikan bagaimana wudhu putra putri ketika di rumah, ya. Kami sholat dan bacaan sholat, insya Allah nanti juga akan kami kirimkan video. Tentu saja ini sesuai nasihat Masjid Muhammadiyah. Jadi tolong nanti perhatikan betul-betul sehingga putra putri di rumah juga saat melaksanakan sholat tersebut bisa dengan benar dan bacaannya pun benar. Insya Allah nanti akan kami kirimkan via WA untuk ayah bunda perhatikan sehingga anak-anak juga terbiasa untuk setelah sholat itu tidak langsung lari dan sebagainya, tetapi juga melakukan wirid atau doa sesudah sholat. Nah, seperti kemarin itu sudah misalnya dalam satu kelas itu 30 siswa, karena hari kerja itu 5 hari, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat. Hari itu kami nanti mengampu 6 siswa dan tempatnya di mana
ternyata tempatnya belum ada di sekolah ya Bunda. Jadi mohon nanti yang bersedia rumahnya ditempati, mohon nanti mencatatkan diri ke depan. Di kelas nanti akan kami petakan, misalnya rumah yang dekat-dekat, misalnya yang ada di sekitar sekolah ini, di bawah ini misalnya ada 6 siswa, maka nanti tempatnya di rumahnya siapa. Kelompok tersebut yang bersedia untuk ditempati sebagai tempat belajar kita bersama. Datanya tiap 1 minggu 1 kali. Padahal ternyata bukan hanya 6 itu ya, tapi untuk sementara masih seperti itu. Di rumah panjenengan semua bisa misalnya minta izin di masjid atau di balai RW dan sebagainya. Kalaupun memungkinkan dekat dengan rumah Bapak Ibu Guru, bisa juga di rumah Bapak Ibu Guru. Yang penting tidak memakai seragam sekolah. Dan di situ pun harus sesuai dengan